Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Anastasia dengan NIM B1B12129. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penerapan Masalah Kontemporer pada Teori Organisasi. Pencarian manajemen untuk mengendalikan lingkungannya. Organisasi besar secara konsisten memperlihatkan melalui tindakan mereka bahwa bukan tawanan lingkungan mereka dan bahwa mereka mempunyai cara untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap lingkungan. Makin besar organisasi, maka biasanya makin banyak pula sumber dayanya, keterampilannya, serta pengaruh yang dipunyainya. Tetapi strategi mengelola lingkungan bukan hanya tersedia bagi organisasi besar dan kuat. Banyak dari teknik yang akan kita bicarakan dapat dan memang digunakan oleh organisasi yang kecil dan tidak mempunyai pengaruh. Tetapi perlu diingat bahwa ukuran yang besar memang ada hubungannya dengan kekuasaan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan strategi. Dalam pengertian yang amat sangat sederhana, para manajer mempunyai dua strategi umum yang dapat mereka ambil dalam usaha mereka untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Mereka dapat menanggapinya dengan menerima dan mengubah tindakan mereka agar cocok dengan lingkungan, atau mencoba mengubah lingkungan tersebut agar lebih cocok dengan kemampuan organisasi. Pendekatan pertama kita sebut dengan strategi internal, sedangkan yang kedua yaitu strategi eksternal. Adapun strategi internal yaitu yang pertama pilihan domain, yaitu dengan berpindah ke domain yang mempunyai ketidakpastian lebih sedikit. Yang kedua yaitu pengamatan lingkungan. Masyarakat penelitian yang cermat atau suatu lingkungan untuk mengidentifikasi tindakan para pesaing. Yang ketiga yaitu rekrutmen, yaitu merekrut orang-orang selektif untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan. Selanjutnya yaitu buffering, yaitu mengurangi kemungkinan gangguan terhadap operasi organisasi dengan memastikan pemasokan dan atau penyerapan keluaran. Selanjutnya yaitu smoothing, yaitu yang berarti mencoba untuk mendaftarkan dampak dari fluktuasi di lingkungan. Selanjutnya yaitu rationing, yaitu jika ketidakpastian itu diciptakan melalui permintaan yang berlebihan, manajemen dapat memikirkan untuk melakukan rationing. Dan yang terakhir yaitu geographic dispersion, yaitu organisasi dapat berpindah ke suatu masyarakat lain atau mengurangi resiko dengan operasi pada berbagai lokasi. Selanjutnya yaitu strategi eksternal. Pertama yaitu periklanan, yaitu membangun loyalitas terhadap merek telah mengurangi ketergantungan kepada konsumen. Yang kedua itu contracting, yaitu melindungi organisasi terhadap perubahan kuantitas atau harga. Selanjutnya yaitu co-opting, yaitu memilih untuk meng-co-opting ketidakpastian mereka. Yang selanjutnya itu lobbying, yaitu menggunakan pengaruh untuk mencapaikan hasil yang menguntungkan. Mengelola perubahan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan struktural. Perubahan yang direncanakan itu mempertahankan organisasi tersebut agar tetap seperti sekarang ini dan dapat hidup terus. Sedangkan perubahan struktural yaitu jenis perubahan yang coba diciptakan oleh manajemen bervariasi. Model mengelola perubahan organisasi. Yang pertama yaitu determinan. Perubahan itu mungkin berupa identifikasi peluang yang akan dimanfaatkan manajemen. Kedua yaitu pemrakarsa organisasi, yaitu agen perubahan adalah mereka yang berkuasa. Ketiga yaitu strategi intervensi, untuk menjelaskan pilihan cara yang digunakan proses perubahan berlangsung. Selanjutnya yaitu implementasi, yaitu mengalihkan perhatian kita kepada taktik-taktik implementasi. Dan yang kelima yaitu hasil-hasil, terjadi perubahan dan timbulnya efek tertentu pada keaktifan organisasi. Selanjutnya yaitu organisasi yang berinovasi. Liputan utama majalah Fortune baru-baru ini menyatakan bahwa inovasi telah menjadi perhatian yang paling penting dari perusahaan di mana-mana. Berinovasi, pilihannya itu berinovasi atau mati, adalah proyek dari sebuah perusahaan di berbagai industri seperti industri peralatan kantor, mobil, pembangunan rumah, dan lain-lainnya. Dalam industri-industri ini, di mana lingkungan yang dinamis telah menjadi kenyataan hidup, inovasi terkait erat dengan keefektifan organisasi.
Pandangan deskriptif tentang perubahan organisasi. Kebanyakan dari diskusi kita tentang perubahan organisasi mempunyai kesan optimis, meskipun kami telah menyinggung fakta bahwa perubahan itu seringkali ditolak. Literatur mengenai perubahan yang kami jelaskan dapat dikritik karena dibuat atas dasar asumsi-asumsi rasional yang pada dasarnya adalah naif atau berlebihan. Stabilitas mengakibatkan kelembanan. Organisasi pada dasarnya bersifat konservatif. Mereka secara aktif menentang perubahan. Lembaga-lembaga pemerintah berusaha mempertahankan apa yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, baik kebutuhan akan jasa mereka berubah ataupun tidak. Kompatibilitas internal menuntut perubahan revolusioner, yaitu manajemen lebih suka menghindari perubahan jika mungkin karena biayanya, dampaknya yang mengganggu, dan ancaman terhadap kontrol manajemen. Jika organisasi tersebut menghadapi lingkungan yang dinamis, kita dapat meramalkan bahwa manajemen pertama akan mencoba mengurangi ketergantungannya terhadap lingkungan. Namun organisasi yang lebih besar atau yang paling berkuasa sekalipun tidak dapat mengelola lingkungan secara penuh. Selanjutnya itu mengelola konflik organisasi. Mendefinisikan konflik. Istilah konflik tidak akan pernah kekurangan definisi. Konflik harus dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Apakah konflik tersebut memang ada atau itu adalah hanya masalah persepsi? Jika tidak ada yang merasakan adanya konflik, pada umumnya konflik bisa dianggap tidak ada. Perbedaan antara definisi-definisi cenderung berpusat pada maksud dan sebuah istilah yang hanya terbatas pada tindakan terbuka. Konflik dan keefektifan organisasi. Yang pertama itu pandangan tradisional, yaitu mengenai konflik mengasumsikan bahwa semua konflik adalah jelek. Yang kedua yaitu pandangan interaksionis, yaitu konflik adalah fungsional jika dapat memprakarsasi pencarian cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu atau memperbaruinya. Selanjutnya yaitu sumber konflik organisasi. Adapun sumber-sumber konflik organisasi yaitu pertama, saling ketergantungan pekerjaan, di mana yaitu kepada sejauh mana dua unit dalam suatu organisasi saling tergantung satu sama lain. Jadi jika salah satu organisasi tersebut tidak berjalan, maka organisasi yang lainnya juga tidak ikut berjalan karena organisasi tersebut bergantung pada organisasi lain. Yang kedua yaitu ketergantungan pekerjaan satu arah, yaitu berarti bahwa keseimbangan kekuasaan bergeser. Selanjutnya yaitu diferensiasi horizontal yang tinggi. Makin besar perbedaan yang terdapat di antara dua unit yang saling bergantungan, makin besar pula timbulnya konflik. Selanjutnya yaitu formalisasi yang rendah. Potensi terjadinya pertikaian mengenai batas-batas kekuasaan akan meningkat. Kedua, ketergantungan sumber bersama yang langka. Potensi konflik dipertinggi jika dua unit atau lebih bergantung pada pool sumber yang langka. Selanjutnya itu perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan, yaitu preferensi terhadap unit-unit produk terhadap pekerjaan yang lama dan ekonomis. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan partisipatif. Prosesi partisipatif memberi kesempatan yang lebih untuk mengutarakan perselisihan yang ada. Adapun sumber konflik organisasi yang lain yaitu keanekaragaman anggota, mengurangi kemungkinan hubungan antar pribadi antara wakil-wakil unit akan mengurangi jumlah kerjasama. Selanjutnya itu ketidaksesuaian status. Konflik terstimulasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam penilaian status atau perubahan dalam hierarki status. Selanjutnya yaitu ketidakpuasan peran. Dapat berasal dari sejumlah sumber, salah satu diantaranya adalah ketidakpuasan status. Selanjutnya itu distorsi komunikasi, yaitu sumber konflik yang sering dikemukakan adalah kesukaran dalam komunikasi atau kurangnya komunikasi. Adapun teknik-teknik resolusi yaitu pertama tujuan superordinate, yaitu tujuan bersama yang dianut oleh dua unit atau lebih yang memaksakan tidak dapat dicapai dengan sumber unit. Kedua yaitu mengurangi kesaling tergantungan antara unit.
di mana posisi koordinasi juga bisa efektif untuk mengurangi saling ketergantungan di antara unit. Selanjutnya yaitu perluasan sumber daya, memperluaskan sumber dayanya. Selanjutnya itu pemecahan masalah bersama, membutuhkan pihak-pihak berkonflik untuk bertemu dan mencari penyebab yang menjadi dasar dan konflik mereka. Sistem naik banding, menciptakan saluran formal agar keluhan dapat didengar dan ditanggapi. Selanjutnya itu wewenang formal, wewenang yang dipunyai supervisor terhadap pihak yang berkonflik cukup penting dan penggunaannya demikian meluas. Selanjutnya itu interaksi yang makin bertambah. Makin banyak orang saling berinteraksi, maka makin besar kemungkinan bahwa mereka akan menemukan kepentingan dan ikatan yang sama. Selanjutnya yaitu kriteria evaluasi untuk seluruh organisasi dan sistem pemberian imbalan. Jika pemisahan evaluasi dan imbalan menciptakan konflik, manajemen harus mempertimbangkan ukuran prestasi yang mengevaluasi dan memberi imbalan kepada unit-unit yang bekerja sama. Selanjutnya yaitu membaur unit yang berkonflik. Satu usul terakhir untuk memecahkan konflik adalah agar salah satu unit yang berkonflik memperluas batas-batasnya dan menyerap semua kejengkalannya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik stimulasi. Yang pertama komunikasi. Pesan yang mempunyai dua arti, tahu bersifat mengancam, mendorong terjadi konflik. Kedua, keanekaragaman. Salah satu cara untuk membangunkan sebuah unit yang macet adalah dengan menambahkan seorang atau beberapa orang yang latar belakangnya, pengalamannya, dan nilai-nilai yang berbeda. Selanjutnya yaitu persaingan. Manajemen dapat merangsang konflik dengan menciptakan rangsangan yang bersaing di antara unit-unit. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi tidak pernah kekurangan definisi. Budaya organisasi dijelaskan misalnya sebagai nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, falsafah yang menuntut kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, cara pekerjaan dilakukan di tempat itu, dan asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Adapun karakteristik utama yang menjadi pembeda budaya organisasi yaitu inisiatif individual, toleransi tindakan berisiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola-pola komunikasi. Adapun materi selanjutnya yaitu budaya dan keefektifan organisasi. Apakah pengaruh dari suatu budaya yang kuat terhadap keefektifan organisasi? Jawabannya adalah keefektifan mensyaratkan bahwa budaya, strategi, dan lingkungan dan teknologi sebuah organisasi bersatu. Makin kuat budaya suatu organisasi, makin penting bahwa budaya tersebut cocok dengan variabel-variabel tersebut. Organisasi yang berhasil akan memperoleh suatu kecocokan eksternal yang baik, budayanya akan dibentuk dengan strategi lingkungannya. Menciptakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan budaya. Bagaimana sebuah budaya berawal? Kebiasaan pada saat ini, tradisi dan cara-cara umum untuk melaksanakan pekerjaan berasal dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya atau tradisi. Selanjutnya yaitu mempertahankan agar sebuah budaya tetap hidup. Praktek seleksi organisasi, tindakan manajemen puncak, serta metode sosialisasi organisasi akan mempertahankan sebuah budaya agar tetap hidup. Selanjutnya itu bagaimana para pegawai mempelajari budaya. Budaya disampaikan bahwa para pegawai melalui beberapa hal lain yang paling potensial adalah melalui cerita, ritual, simbol, material, serta bahasa. Dapatkah budaya dikelola? Ada dua aspek yang menjelaskan tentang dapatkah budaya dikelola. Pertama itu aspek yang menentang, yaitu para teoretikus dan konsultan manajemen mempunyai kepentingan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mengubah situasi yang tidak diinginkan. Sedangkan aspek yang mendukung yaitu jika telah mapan, budaya cenderung untuk berkubu dan menolak perubahan karena pegawai telah demikian terkait kepadanya. Selanjutnya itu memahami faktor-faktor situasional. Itu sebuah krisis yang pertama, sebuah krisis yang dramatis. Kedua, pergantian pemimpin. Ketiga, tahap daur hidup. Keempat, umur organisasi bersangkutan. Kelima, ukuran organisasi. Keenam, kekuatan dari budaya-budaya yang berlaku. Dan yang terakhir itu tidak adanya suku budaya.
Cara manajemen memperlakukan perubahan budaya. Yang pertama itu dengan cara analisis budaya, dan yang kedua yaitu dengan saran-saran khusus. Nilai-nilai bangsa Amerika mendukung pertumbuhan. Pertama, makin besar makin baik. Kedua, pertumbuhan meningkat kemungkinan untuk bertahan hidup. Ketiga, pertumbuhan sinonim dengan keefektifan. Dan yang selanjutnya itu pertumbuhan dengan kekuasaan. Modal pertumbuhan organisasi yaitu tahap pertama dengan kreativitas, tahap kedua dengan pengarahan, tahap ketiga dengan pendelegasian, tahap keempat dengan koordinasi, dan tahap kelima dengan kerjasama. Kemunduran organisasi sama dengan menerima realitas baru. Penjelasan arti kata semantics ini sinonim dengan setiap bentuk pengurangan yang permanen. Ini jadi maksud untuk menjelaskan penyimpangan sementara dalam kurva pertumbuhan suatu organisasi. Istilah lain yang berhubungan dengan kemunduran organisasi dan seringkali dipertukarkan penggunaannya dengan istilah itu adalah mengurangi besarnya organisasi atau downsizing. Apakah mengelola kemunduran merupakan kebalikan dari mengelola pertumbuhan? Pertama, komposisi administratif ditinjau ulang. Yang kedua yaitu meningkatkan alasan bagi pengendalian kekuasaan. Yang ketiga yaitu kemunduran mengikuti tahapan. Masalah manajerial yang potensi jika organisasi mundur. Meningkatnya berpolitik-politikan, meningkatnya perputaran tenaga kerja secara sukarela, rusaknya motivasi pegawai, meningkatnya penolakan terhadap perubahan, dan meningkatnya konflik. Bagaimana pemecahannya? Yang pertama yaitu tidak ada teknik ajaib yang dapat digunakan manajemen untuk mengatasi hasil-hasil negatif yang berhubungan dengan kemunduran organisasi. Dan yang kedua yaitu manajemen perlu menyerang secara langsung ambivalensi yang diciptakan oleh kemunduran organisasi tersebut di antara para pegawainya. Selanjutnya yaitu kemunduran organisasi menuntut agar manajemen melakukan banyak komunikasi secara langsung dengan para pegawai. Baik, itulah tadi penerapan masalah kontemporer pada teori organisasi yang bisa saya sampaikan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.